Tuhan, di pagi hari yang kita menjelang siang ini kita sangat bersyukur karena di bulan November akhirnya apa yang kita rencanakan, kita doakan untuk fellowship secara offline, ya tapi online ya. Ya, sekarang offline, jadi mudah-mudahan ini tahun depan seperti ini. Tahun depan kita ke Batam ya Bu ya. Amin. Ya, baik. Jadi ya kita bersyukur hari ini para hamba Tuhan bisa bersekutu ada bersama dengan kita dan juga para pengerja. Ya, dan juga kita undang ada mahasiswa di asrama. Pikir nggak apa-apa diundang Pak Ketua ya. Ya, jadi terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada kami sebagai tuan rumah untuk melayani hari ini dan juga sekaligus untuk melayani baik di tim altar maupun pelayanan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, para hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari kitab 2 Korintus, surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal yang ke-6, 2 Korintus pasal ke-6 kita akan baca khususnya ayat yang pertama sampai ayat ke-10. Mungkin bisa ditampilkan di layar ayat Alkitab ini supaya kita nanti lihat bersama-sama. Baik, kita akan baca saling bergantian. Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Demikian kita firman Tuhan dari 2 Korintus 6 ayat yang pertama sampai ke-10. Paulus dalam pelayanannya, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam menanggung dera, dalam menahan penjara dan kerusuhan, dalam berbagai berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang miskin namun percaya pada orang, sebagai orang pemimpin, sebagai kami yang ya, puji nama Tuhan. Saya akan membaca khususnya ayat yang pertama dan ayat ketiga. Saya ulang ayat ini, dikatakan demikian: sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Lalu di ayat ketiga dikatakan demikian: dalam apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ya, puji nama Tuhan. Kadang-kadang firman Tuhan yang sudah kita baca ini tanpa dijelaskan pun sudah kita tahu arahnya kemana. Ya kan gitu ya. Luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, masih ingat waktu saya pernah khotbah tentang komitmen seorang pelayan Tuhan? Ya, di online ya, dan ada di YouTube dan sudah banyak juga yang mendengarnya ya. Ya. Belajar komitmen pelayanan, loyalitas, dan juga pendudukan dan otoritas kita belajar dari Rasul Paulus.
Amin. Amin. Rasul Paulus adalah sosok atau pribadi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan. Mendirikan jemaat Galatia, jemaat Roma, jemaat Korintus, jemaat Efesus, jemaat Filipi, dan jemaat yang lainnya. Nah, kita perhatikan bersama-sama. Hari ini kita belajar bersama-sama tentang otoritas. Otoritas seorang pelayan Tuhan, otoritas seorang saksi Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, para hamba Tuhan yang saya hormati, yang saya kasih, dikasih Tuhan. Di dalam pelayanan itu dibutuhkan namanya otoritas. Di dalam mengerjakan, melakukan satu pelayanan dibutuhkan namanya otoritas. Otoritas itu harus dimiliki oleh seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan. Dari mana kita bisa mendapatkan otoritas itu? Dan mengapa otoritas itu penting? Apa kepentingannya? Sebelum jauh kita melihat kepentingan bagaimana kita menjadi orang berotoritas, saya katakan tadi kita belajar dari Rasul Paulus, kasih Tuhan. Saya menjelaskan dulu secara singkat pengertian dari otoritas. Tapi sebelum ke situ, saya kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, baik di dunia pelayanan, di dunia usaha ataupun pemerintahan, saya kasih Tuhan, kalau kecenderungan orang dia berusaha untuk dirinya sendiri, melakukan segala sesuatu untuk sendiri, dan tidak ada di bawah otoritas, dan tidak mau tergantung kepada orang lain, makanya orang seperti ini biasanya kurang bertanggung jawab. Kemudian kita perhatikan bersama-sama, dengan demikian merasa bebas berbuat sekehendaknya sendiri, tanpa ada mengayomi, tanpa ada pengawasan, tanpa ada evaluasi. Ini berarti tidak ada otoritas. Dia hanya berotoritas buat dirinya sendiri. Kalau ini yang terjadi, maka terjadilah namanya kekacauan. Kalau ini yang ada, maka kekacauan itu bisa kekacauan dalam pelayanan, kekacauan dalam perusahaan, ya, kekacauan dalam apapun dalam pemerintahan pun. Kalau tidak ada satu otoritas, akan terjadi kekacauan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika Tuhan menciptakan manusia pertama namanya Adam dan Hawa, terutama Adam, Tuhan sudah menaruh otoritas kepada Adam. Amin. Amin. Apa yang dimaksud dengan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Itu bukan gambar dan rupa Allah secara fisik, tapi memberikan apa? Memberikan pikiran seperti pikiran Tuhan, memberikan perasaan seperti perasaan Tuhan, memberikan kehendak seperti kehendak Tuhan, dan di dalamnya ada otoritas. Kalau dia tidak berotoritas, tidak mungkin dia bisa memberikan nama begitu banyak binatang dan tunduk kepada Adam dan Hawa. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, otoritas itu sudah rusak. Bukan berarti tidak ada, sudah rusak. Terkasih Tuhan, dan saya kasih Tuhan, Allah telah menetapkan seseorang untuk memiliki otoritas. Otoritas itu tuh apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama kasih Tuhan, jadi otoritas itu seumpamanya seumpamanya itu satu payung, ya, satu payung yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, untuk apa? Kebaikan kita, untuk melindungi kita. Ini sudah mau musim hujan. Saat ini kita sering menggunakan payung. Ya, payung itu berotoritas untuk melindungi kita, menjaga kita supaya jangan kena hujan, ya, jangan sakit. Ya, seperti payung. Otoritas itu seperti payung yang diberikan oleh Tuhan supaya kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, hidup sesuai dengan maksud Tuhan, dan semuanya mendatangkan kebaikan.
Tawhid itu dikatakan merupakan bentuk hubungan antara kita dengan Tuhan. Tuhan berotoritas atas hidup kita. Tuhan berotoritas atas hidup kita. Kita tidak bisa mengatur hidup kita sendiri. Kita tidak dapat mengatur hidup kita sendiri. Tuhan memberikan otoritas kepada kita untuk mengatur kita, hubungan kita dengan sesama, dan Tuhan berotoritas juga atas kehidupan kita. Di dalam keluarga ada otoritas, di dalam pemerintahan ada otoritas, di dalam perusahaan ada otoritas. Dalam pemerintahan otoritas tertinggi ada pada siapa? Ada pada presiden. Kalau dalam rumah tangga otoritas tertinggi siapa? Istri atau suami? Suami. Coba kalau otoritas tertinggi dengan istri, apa yang akan terjadi? Akan kacau keluarga itu. Ya, itu yang katakan suami takut istri, atau suami tunduk kepada istri. Nah, ini repot. Ini sudah terbolak, terbalik dari Tuhan. Di dalam organisasi, di dalam suatu gereja ada otoritas. Ada otoritas yang Tuhan taruh kepada seorang pemimpin dalam suatu organisasi, dalam suatu gereja. Berarti gembala punya otoritas yang Tuhan taruh demi kebaikan orang-orang yang dipimpinnya, bagi kebaikan orang-orang yang digembalakannya, maka diberikan otoritas. Saudara, apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berkeluarga, dalam pelayanan perusahaan, selalu kita temukan namanya ada otoritas. Hari ini kita lebih khusus otoritas di dalam pelayanan, saudara kasih Tuhan. Saya mau jelaskan apa sih pengertian dari otoritas itu. Saya kutip dari beberapa pengertian, terutama dari kamus. Ya, dari kamus mengatakan begini. Otoritas itu adalah kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sah yang diberikan kepada suatu lembaga, diberikan kepada lembaga, baik itu dalam masyarakat, yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya. Diberikan hak untuk apa? Bertindak. Diberikan kekuasaan, wewenang untuk melakukan tindakan ataupun membuat suatu peraturan untuk apa? Memerintah orang lain. Itu dalam kamus. Dia ada suatu kuasa, ada suatu wewenang yang diberikan. Kalau dia di lembaga pemerintahan, berarti lembaga itu ya memberikan otoritas kepada pejabat tertentu. Kalau di gereja, pemerintahan gereja berarti apa? Kalau di sinode, berarti ketua sinode. Kalau di klasis, berarti ketua klasis. Diberikan otoritas. Baru ini saya lihat di Facebook, ada hamba Tuhan sedang saling mencela, saling menjatuhkan. Gereja tertentu, saya tidak perlu sebut gerejanya, sudah terpecah tiga. Nah, terpecah tiga. Tadi baru-baru ini kejadian ini. Saya coba kirim WA kepada salah satu dari gereja itu. Saya bilang, ini gereja ini pecah lagi. Ya Pak, pecah tiga katanya. Berarti belum pecah seperti beling. Pecah tiga. Semua saling merebut. Ya, untuk apa? Ya itu sekarang. Ada yang mengakui sinode ketua sinode yang sah adalah si A, si B. Ya, tempat atau sekretariat sinode yang sah adalah di tempat ini, bukan di tempat ini. Ini ada kirim video ini sebagai bukti otentik bahwa sekretariat gereja ini adalah di sini, sudah disahkan oleh ketua sinode sebelumnya. Ribut lewat Facebook, saudara. Kita belum pernah ribut Facebook, Pak ya. Semua klaim luar biasa, saudara Tuhan. Seharusnya itu dibicarakan dengan baik-baik, jangan lihat beliau media sosial, saudara. Ya, kenapa bisa terjadi? Ini berarti otoritas itu sudah terganggu. Ya, berarti yang ada di sana ada pemberontakan, perlawanan, saudara Tuhan. Otoritas itu sudah diberikan Tuhan sesungguhnya kepada manusia. Mengapa? Karena